Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Vancung 17 dan hari ini saya akan membahas sebuah kasus yang lagi ramai di kalangan masyarakat, terutama di masyarakat NTB yang tepatnya di Kabupaten Lombok Tengah, di mana kasusnya ini ada seorang korban begal. Nah, dia ceritanya ini korban begal, tapi dia ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pembunuhan. Berarti dia itu membunuh begal tersebut. Miris kan? Jadi ceritanya gini, ada seorang lelaki bernama Murtede atau Amak Santi. Dia ini berusia 34 tahun dan asalnya dari Matek Maling, Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah. Dia ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pembunuhan karena membunuh 2 dari 4 orang begal yang hendak merampoknya gitu. Dan peristiwa ini terjadi di Jalan Raya Desa Ganti menuju Kecamatan Keruak, tepatnya di Dusun Bebile, Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur pada hari Minggu tanggal 10 April 2022, sekitar pukul 1.30 lah Wita. Saya akan sedikit menceritakan kronologi kasusnya. Nah, si Amak Santi ini berjalan dari kediamannya menuju ke Lombok Timur, Kecamatan Lombok Timur gitu. Nah, di tengah jalan gitu, dia melihat 2 motor dari belakang mengikutinya terus gitu, mengikut terus mepet-mepet sampai dia berhenti karena tidak ada jalan karena mereka sudah menghalangi jalan tersebut. Nah, ada kan begalnya ini 2 motor dan satu motor berisi 2 orangnya. Salah satu korban yang tidak lain adalah seorang pelaku begal turun dan bertanya ke si Amak Santi ini. Dia bertanya mau kemana. Nah, tanpa pikir panjang, salah satu begalnya lagi yang berinisial P turun dari motor dan langsung mengeluarkan senjata tajam. Melihat hal itu, si Amak Santi ini, si korban begal ini langsung mengeluarkan senjata tajam dari pinggangnya dan langsung menusuk di punggung belakang salah satu begal yang berinisial OVP. Nah, melihat OVP ini tersungkur, begal yang berinisial P ini langsung menghampirinya dan ingin membantu si temannya ini. Tapi karena si Amak Santi ini tidak kenapa-napa saat menusuk si OVP, dia langsung membalikkan badan dan langsung menunduk ke badan dari begal ini yang berinisial P. Dan setelah itu, 2 begal yang tersisa itu langsung kabur karena karena mereka itu dikejar oleh si Amak Santi ini. Dan setelah kejaran itu, selang 1 hari atau berapa hari setelah itu, si Amak Santi ini tertangkap di rumah kakaknya di Dusun Matek Maling, dan polisi juga menyita barang bukti berupa 1 buah pisau, 1 buah celurit, dan juga 1 buah parang. Ya, yang menarik adalah yang menjadi saksi dalam kasus ini itu 2 begal yang berhasil kabur tadi. Itu yang jadi mereka yang menjadi saksi dalam kasus ini. Kemudian setelah polisi menangkap si Amak Santi ini, kemudian dilakukan pemeriksaan di Kapolres Lombok Tengah. Dan setelah dilakukan pemeriksaan, pelaku atau sekaligus korban begal ini diancam pasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman penjara selama-lamanya 15 tahun dan atau hukuman penjara minimal 7 tahun. Dan setelah si Amak Santi ini ditetapkan sebagai tersangka, para warga di sana itu melakukan demo atau unjuk rasa karena mereka berpikir bahwa kalau dia ditetapkan sebagai tersangka berarti secara tidak langsung itu membuat para pelaku begal ini nantinya ke depannya lebih leluasa untuk melakukan begal, karena para masyarakat juga semisalnya mengalami kejadian yang sama nanti para masyarakat juga takut untuk melawan karena mereka pikir kalau mereka melawan itu bisa diancam nanti. Pesan dari saya untuk teman-temannya, kalau keluar malam itu intinya sama teman, jangan cuma sendiri doang karena takutnya ada begal nanti. Yang kedua, jika mengalami hal yang sama kayak gini, usahakan kabur dulu jika ada waktu. Kalaupun tidak ada waktu, mereka minta apa, udah kasih aja.
kasih aja. Toh kalau mereka sudah membawa semua harta kita, harta yang kita bawa saat itu, kita bisa kan laporkan itu ke polisi. Itu aja sih. Jadi menurut kalian bagaimana guys kejadian ini? Apakah si Amak Santi ini layak ditetapkan sebagai tersangka atau gimana? Komen di bawah.